Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tiansi Oktarima selaku dosen mata pelajaran logika. Perkenalkan, nama saya Rindiawan dengan NIM 0538449927 dari Universitas Terbuka Jakarta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Izin menjawab pertanyaan dari tugas 1 modul logika. Pertanyaannya, sebut dan jelaskan 3 dari macam term dan sertakan juga contohnya. Menurut BMP Logika yang saya pelajari di modul 2, term itu terbagi menjadi 3. Di antaranya ada term berdasarkan konotasi. Dalam term tersebut mengajarkan kita bagaimana memandang sesuatu yang realistis dan merujuk sebagai subjek dan mempunyai berbagai sifat. Contohnya dalam kalimat wanita cantik, maka hal ini menunjukkan pada suatu realistis, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Artinya dengan memperlihatkan realistis sebagai subjek yang mempunyai diri. Yang kedua ada term berdasarkan denotasi. Sifat denotasi pun terdiri menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Untuk term umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum pun terbagi menjadi 2, yaitu ada universal. Sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan organisme. Ada juga kolektif, sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, contohnya Republik Indonesia, Bangsa Cina, Persatuan Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua ada term khusus. Istilah khusus merujuk pada sebagian dari keseluruhan, setidaknya mencakup satu bagian dari satu elemen. Istilah khusus ini juga dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada partikular. Partikular adalah sifat khusus yang merujuk pada sebagian dari keseluruhan yang tidak spesifik, seperti bagian manusia, mahasiswa, dan pejabat pemerintah. Istilah ini juga dikenal sebagai eksistensial. Sementara itu ada singular. Singular adalah sifat khusus yang menunjuk pada satu hal atau himpunan yang hanya memiliki satu anggota, contohnya Presiden pertama Republik Indonesia atau seorang proklamator yang menjadi presiden. Singular sering disebut sebagai individu. Sebagai contoh, term umum dan term khusus saling berhubung secara relatif, di mana term umum dapat dianggap khusus dalam konteks tertentu dan sebaliknya. Misalnya manusia bersifat umum jika dibandingkan dengan organisme, sehingga manusia menjadi khusus. Namun jika dibandingkan dengan bangsa Indonesia, term manusia kembali menjadi umum. Untuk yang ketiga ada term berdasarkan predicable. Predicable yang dimaksudkan ialah cara menerangkan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu dengan baik. Penting untuk memahami 5 kelompok term sebagai predicable. Predicable membantu dalam memahami term yang berkaitan dengan hakikat dan sifat. Terdapat 2 jenis predicable yang berkaitan dengan zat, yaitu genus atau jenis dan spesies atau golongan, serta 3 yang berkaitan dengan sifat, yaitu diferensia, sifat pembeda, proprium, sifat khusus, dan accident, sifat kebetulan. Kelima term ini adalah universal dan digunakan untuk menjelaskan suatu subjek. Genus mencakup himpunan yang lebih luas dibandingkan spesies. Sebagai contoh, hukum seperti term atau istilah ditempatkan sebagai spesies, dan genus istilah hukum adalah peraturan, yaitu term yang lebih luas dari istilah hukum sehingga istilah peraturan mencakup istilah hukum, dan diferensinya adalah bersifat memaksa. Genus adalah peraturan, spesies adalah hukum, diferensia yaitu bersifat memaksa. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Untuk jawaban soal yang kedua, pertanyaannya adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir atau logical fallacy. Sesat berpikir mempunyai 3 faktor. Yang pertama ada sesat pikir formal. Sesat berpikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logical fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya, salah satunya misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan fikir pengetahuan yang merangkum. Sebagai contoh, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru.
Dan ternyata mahasiswa yang kursus, berarti dia bukan guru. Untuk yang kedua, ada sesat pikir verbal, adalah kesalahan penalaran yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang salah atau memiliki makna ganda, juga dikenal sebagai sesat pikir arti kata semantik falasis. Salah satu contohnya adalah susunan pikir terdiri atas 4 konsep, padahal seharusnya hanya ada 3 konsep. Dalam silogisme kategori yang sah, terdapat 3 konsep subjek, predikat, dan konsep tengah yang menghubungkan keduanya untuk menghasilkan kesimpulan. Kesalahan 4 konsep ini sering terjadi karena pengguna konsep yang memiliki makna ganda dalam konsep tengah. Sebagai contoh, semua rumah mempunyai halaman. Modul logika ini mempunyai halaman, maka modul logika ini adalah rumah. Kata halaman yang berperan sebagai konsep tengah pada contoh tersebut bermakna ganda, sehingga susunan berpikir tersebut mengandung 4 konsep, yaitu rumah, mempunyai halaman peralatan, buku, dan mempunyai halaman pagina. Untuk yang ketiga, ada sesat pikir material, adalah kesalahan penalaran yang berkaitan dengan isi, yaitu menyangkut fakta-fakta yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Terdapat berbagai bentuk sesat pikir ini, salah satunya adalah kerumunan yang tergesa-gesa. Kesimpulan umum ini diambil contoh khusus-khusus yang terlalu sedikit. Sebagai contoh, misalnya setelah mengamati sekeranjang apel yang dijajakan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar-besar, kemudian menyimpulkan bahwa setiap apel dalam keranjang itu besar-besar. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Yang pertama ada pahami argumen, luangkan waktu untuk memahami argumen baik dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa menyederhanakan argumen lawan. Yang kedua ada kritik diri sendiri, evaluasi argumen yang kita buat dan periksa potensi kesalahan dalam penalaran. Yang ketiga, gunakan bukti yang kuat, pastikan argumen didukung oleh data dan bukti yang valid, serta hindarkan generalisasi yang tidak berdasar. Yang keempat, berlatih berpikir kritis, kembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menganalisis berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan argumen yang berbeda. Yang kelima, diskusikan dengan orang lain, ajak orang lain berdiskusi untuk mendapatkan masukan tentang argumen kita, yang dapat membantu mengidentifikasikan kesalahan dalam penalaran. Dari semua jawaban saya, berdasarkan sumber referensi dari Nur Muhsin Bakri dan Sonjururi Budiana Trisakti tahun 2022, mata pelajaran logika yang berjudul macam-macam term di halaman 2.15 sampai 2.19, dan untuk tentang sesat berpikir terdapat di halaman 2.29 sampai 2.35 tentang prinsip dasar dan sesat berpikir. Selesai sudah jawaban saya tentang pertanyaan modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.